Jadi selain jumlah ternak itu mempengaruhi jumlah pakan atau jumlah biaya yang kita keluarkan, ini juga sangat. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sahobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Kita masih di kandang ayam. Kita masih ngobrol tentang ayam. Di sini kita obrolkan tentang bagaimana melakukan atau apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulai ternak. Ternak akan mudah sekali jika kita mulai dengan rasa suka atau memang didasari pada hobi. Nah, tetapi ada trik dan tipsnya ketika ternak itu menjadi menyenangkan dan ketika ternak itu malah menjadi beban. Tentu kita tidak mau ternak kita menjadi beban, apalagi kita baru memulai ternak. Nah, kita akan berternak dengan rasa sukacita, kita akan berternak dengan rasa riang gembira sambil kita lihat ayamnya, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Jadi memang kemarin kita sempat berbicara bahwasanya ayam betina adalah kunci sukses dalam melakukan ternak ayam. Sekali lagi kita disclaimer dulu, ternak ayam yang kita maksud adalah ternak ayam skala rumahan ya, terutama untuk di sini ayam hobi, ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Di sini ada indukan yang lagi mengeram. Kita akan lanjut ngobrol tentang istimewanya ayam betina. Jadi kawan-kawan, kita berternak ayam itu targetnya adalah untuk memperbanyak populasi ternak. Tentu yang harus kita banyakkan adalah mesin pencetaknya. Nah kawan-kawan, mesin pencetaknya ini adalah ayam betina. Keberadaan ayam jantan sejatinya memang dibutuhkan juga sebagai penyedia bahan baku agar ayamnya terus bisa berproduksi. Di sini kawan-kawan, kadang-kadang kita itu berpikir, aduh gimana ya, susah kalau betinanya ada satu, pejantannya ada satu. Tapi itu biasa terjadi karena untuk memulai ternak, apalagi yang memang tidak didasari pada kebiasaan atau tidak didasari pada hobi, tapi pengen berternak, kecenderungannya selalu berpikir seperti itu. Kalau punya betina satu, punya jantan satu, tidak apa-apa, jalani saja, karena percayalah dari fase itu nanti akan berkembang kawan-kawan. Ayam kita anggap saja telurnya ada 8, nanti akan menetas pada fase peneluran berikutnya, akan bertambah lagi, misalnya 8 menjadi 16, belum lagi yang tetasan tadi juga akan berkembang. Terus pengaliannya seperti itu dijamin akan cepat sekali berkembangnya. Ayam apapun, mau ayam hobi, mau ayam kampung, mau ayam petelur, kalau memang konsepnya untuk dikembangkan, harus ada jantannya. Kenapa kami tadi berbicara betina adalah kuncinya? Betina menjadi kunci ketika memang mesinnya itu banyak. Kira-kira seperti ini kawan-kawan, kita memiliki 1 ekor pejantan, tetapi betinanya ada 3. Nah, di sini kawan-kawan bisa kalikan, artinya setiap fase peneluran atau setiap tetasan, kita anggap 3 betina ini tadi bertelur dan menetaskan telur ada 8, artinya 8 kali 3, itulah fase panen kita kawan-kawan. Jadi semakin banyak betina, semakin baik juga kalau untuk mengejar perkembangan dari peternakan itu sendiri. Nah, tetapi untuk jumlah betina ini sebaiknya dilakukan perimbangan dengan jumlah ayam jantan, karena yang kita perhitungkan adalah tingkat fertilitas telur. Ada beberapa itu tingkat fertilitas telur dengan 1 jantan dengan 7 betina itu masih bisa. Tingkat fertilitas telurnya masih oke, atau masih bisa fertil dengan baik dan bisa menetas dengan baik. Tetapi ada juga yang 3 ekor betina itu dengan 1 pacikan juga oke. Jadi memang kalau memiliki lebih modal itu sebaiknya menambah jumlah ayam betina. Berbeda ceritanya kita memelihara dan ternak ya. Maksudnya begini, kalau memelihara kita mungkin memelihara 1 ekor ayam jantan untuk kesenangan, untuk hobi, itu sah-sah saja. Tetapi ya tentu tidak berkembang kawan-kawan. Nah, kita harus menyediakan betina karena target kita adalah berternak. Jadi ini untuk kawan-kawan yang baru ingin memulai ternak, tidak masalah dengan jumlah sedikit. Karena jumlah sedikit itu akan banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah manfaat kita ketika kita bisa konsisten dengan waktu. Di mana waktu sangat dibutuhkan ketika kita melakukan
ternak ayam atau usaha ternak ayam, ayam kita bisa fokus rawat pagi, sore, air minumnya bisa kita kontrol dan makannya bisa kita kontrol juga. Terus yang kedua, operasional kandang pun menjadi lebih mudah kawan-kawan. Kenapa saya bilang demikian? Memberi makan ayam 7 ekor atau 5 ekor itu berbeda dengan memberi makan ayam 100 ekor. Jadi memang tahapan dari ternak itu kita mulai dengan yang sedikit itu jauh lebih menguntungkan ya. Apalagi kalau orientasi kita adalah ternak seperti ini. Kalau memelihara ayam mungkin berbeda lagi karena kita hanya berfokus di ayam tertentu dan jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita ternak, kalau ternaknya sedikit, saya bisa jamin pakannya juga sedikit, obat-obatannya juga sedikit. Kalau kita ingin memperkuat atau ingin gimana ya, menjaga kesehatan ayam. Kalau ayamnya banyak, ya pengaliannya juga banyak. Artinya apa? Pakan yang kita sediakan juga harus banyak. Obat-obatan yang kita sediakan harus banyak, kita harus banyak memiliki waktu untuk memperhatikan ternak. Jadi kawan-kawan, sebenarnya ada manfaatnya jika ternak itu kita mulai dari yang sedikit. Tidak usah merasa kecil hati atau tidak usah merasa minder ketika kita punya ternak yang sedikit. Sekarang kita lihat ayam hutan kita. Di sini ayam hutan kita sama seperti biasa. Itu sudah ada yang mulai mengeram, ada yang bertelur juga. Kita masuk saja kawan-kawan. Nah, di sini sebenarnya kenapa kami berternak dua varian ayam? Ya karena kami sukanya kedua ayam ini. Ayam bangko, ayam hutan merah Sumatera, pikat ya maksudnya di sini. Pikat ayam hutan. Karena memang kami sukanya itu. Jadi bagaimana untuk pemasarannya? Pemasarannya, pangsa pasarnya ini juga ada, yaitu penghobi ayam hutan merah Sumatera sebagai pikat atau juga ayam hutan merah Sumatera sebagai hiasan. Jadi memang akan lebih menyenangkan kalau kita ternaknya dari hal yang kita sukai. Nah kawan-kawan, sekali lagi ayam hutan merah juga kemarin tidak dalam skala besar kami menernakkannya. Itu juga kami upayakan dari yang sedikit dulu. Termasuk dengan ayam bangkok juga kawan-kawan. Nah ayam bangkok, jadi selain jumlah ternak itu mempengaruhi jumlah pakan atau jumlah biaya yang kita keluarkan, ini juga sangat baik sekali, tidak banyak menyita waktu, di mana kita bisa fokus mengurusi ternak kita. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin memulai ternak, untuk kawan-kawan yang ingin mulai berusaha di bidang peternakan, sudah tidak sulit lagi kawan-kawan. Sudah banyak tempat untuk belajar, sudah banyak channel yang membahas tentang bagaimana melakukan atau permulaan dari ternak sehingga kita bisa menekuninya dengan baik. Jadi di sini kawan-kawan tidak usah bingung tentang dananya seperti apa. Kalau mau ayam bangkok terahnya dari terah yang mana itu sudah sering sekali kita bahas. Dari terah yang biasa saja atau dari terah yang tidak terkenal, kita bisa mengoptimalkan hasil dan keturunannya. Jadi kawan-kawan, untuk video kita hari ini kita membahas tentang bagaimana permulaan ternak dan efektivitasnya seperti apa. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami TAJI API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.